Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Dibaratika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan menggunakan metode profile matching dan metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory menggunakan Microsoft Excel. Langsung saja saya tunjukkan bagaimana prosesnya. Langkah yang pertama yaitu input data alternatif dan kriterianya. Nah, data alternatifnya di sini sudah saya inputkan, yaitu data personel kepolisian. Kemudian untuk data kriterianya yaitu pada tabel 1 ini, untuk kriteria 1 yaitu pangkat personel dengan subkriteria seperti ini dengan bobot masing-masing. Untuk kriteria 2 yaitu jabatan personel, kriteria 3 lama masa dinas, kriteria 4 pengalaman fungsi terkait, dan kriteria 5 pelatihan fungsi terkait. Setelah menentukan kriteria, lanjut ke perhitungan nilai gap. Untuk menghitung nilai perbedaan gap, dapat menggunakan rumus yang sudah saya cantumkan di sini, yaitu nilai alternatif dikurangi nilai scoring. Nah, sebelumnya di sini sudah saya inputkan nilai alternatifnya dan nilai scoringnya. Untuk cara menghitungnya saya ketikkan di sini, yaitu sama dengan nilai alternatifnya dikurangi dengan nilai scoring. Kemudian enter. Nah, di sini ketemu hasilnya 0. Untuk yang lainnya ini caranya juga sama. Kemudian dengan nilai perbedaan gap ini kita dapat menentukan nilai perbandingan gap. Nilai perbandingan gap ini dapat dilihat dari tabel 2 yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, jika perbedaan atau selisih gapnya 0, maka nilai perbandingannya 5. Jika perbedaan atau selisih gapnya 1, maka nilai perbandingannya 4,5 dan seterusnya. Nah, di sini perbedaan atau selisih gapnya yaitu 0. Nah, kita lihat di sini. Kalau selisihnya 0, maka nilai perbandingannya 5. Maka kita inputkan di sini 5. Nah, untuk alternatif 2, nilai perbedaan gapnya 0. Nah, kita inputkan juga di sini 5. Nah, untuk alternatif 3, di sini nilai perbedaan gapnya minus 1. Kita lihat minus 1 di tabel ini. Minus 1 nilai perbandingannya 4. Maka kita tuliskan 4. Dan seterusnya. Lanjut ke tahap menentukan core factor dan second factor. Nah, core factor atau CF merupakan faktor utama dalam penilaian kriteria yang paling dibutuhkan. Nah, kriteria yang menjadi faktor utama di sini adalah C1, C2, dan C3. Untuk menghitung core factor, rumusnya yaitu jumlah faktor utama yaitu C1, C2, dan C3 dibagi dengan jumlahnya banyaknya faktor utama yaitu 3. Nah, jadi akan saya tuliskan di sini yaitu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dibagi dengan 3. Kemudian enter. Nah, untuk cara yang bawahnya ini juga sama. Nah, selanjutnya menghitung second factor. Nah, second factor itu faktor pendukung dalam penilaian kriteria. Nah, kriteria yang menjadi faktor pendukung di sini yaitu C4 dan C5. Nah, untuk rumusnya
yaitu jumlah dari faktor pendukung, yaitu C4 ditambah C5 dibagi dengan banyaknya faktor pendukung, yaitu ada 2. Jadi sama dengan C4 ditambah dengan C5 dibagi dengan 2. Enter. Nah, hasilnya 5. Lalu untuk perhitungan bawahnya ini caranya juga sama. Langkah yang selanjutnya yaitu hasilkan nilai kriteria dasar. Nah, di sini sudah saya cantumkan rumusnya, yaitu N sama dengan X persen dikali NCF ditambah X persen dikali NSF. X persen ini adalah persentase kepentingannya. Nah, untuk presentasi kepentingan dari CF yaitu sebesar 70% dan persentase kepentingan dari SF yaitu 30%. Nah, maka dapat dihitung menjadi sama dengan 70% dikali dengan nilai core factornya, kemudian enter. Nah, hasilnya 3,38. Lalu untuk mencari second factornya yaitu sama dengan 30% dikali dengan nilai second factornya, di enter. Nah, hasilnya 1,5. Kemudian nilai CF dan SF ini kita jumlahkan. Sama dengan nilai CF ditambah dengan SF. Enter. Nah, hasilnya 4,883. Nah, untuk yang bawahnya ini caranya juga sama ya. Nah, setelah mendapatkan nilai kriteria dasar, kita dapat lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu masuk ke langkah pertama metode MAUT, yaitu input nilai utilitas alternatif dan bobot relatif kriteria. Nah, ini sudah saya inputkan nilai utilitas alternatifnya dan bobot kriterianya. Nah, langkah selanjutnya yaitu normalisasi nilai utilitas alternatif. Nah, sebelum menghitung normalisasi nilai utilitas alternatif, kita harus mencari dulu nilai max dan min dari utilitas alternatif. Nah, di sini sudah saya cari nilai max dan minnya. Selanjutnya, kita hitung dengan rumus seperti ini, yaitu sama dengan X dikurangi dengan X min, lalu dibagi dengan nilai max dikurangi dengan nilai min, kemudian enter. Nah, hasilnya 1. Nah, untuk yang alternatif 2 itu sama dengan X alternatif 2 dikurangi nilai min dibagi dengan max dikurangi min, enter. Nah, untuk cara mencari yang K2 sampai K5 ini caranya juga sama ya. Langkah selanjutnya yaitu normalisasi nilai bobot kriteria relatif. Nah, rumus untuk normalisasi bobot yaitu seperti yang sudah saya cantumkan. Langsung saja di sini sama dengan bobot pada kriteria 1 dibagi dengan jumlah
jumlah semua bobotnya, yaitu 1. Kemudian enter. Nah, di sini dihasilkan nilai 0,5. Nah, untuk W2 sampai W5 ini caranya juga sama. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu hasilkan nilai total normalisasi. Nah, rumus yang digunakan yaitu nilai utilitas dikali dengan bobotnya. Nah, caranya sama dengan nilai utilitas dikali dengan nilai bobotnya. Enter. Nah, ini juga sama dengan nilai utilitas dikali dengan nilai bobotnya. Enter. Nah, untuk yang lainnya ini caranya juga sama, nilai utilitas dikali dengan bobot yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu nilai evaluasi total dan perankingan. Nah, untuk rumus dari nilai evaluasi total seperti yang sudah tertera di sini. Nah, caranya yaitu sama dengan sum kemudian blok nilai total alternatif 1. Kemudian enter. Nah, didapatkan hasil 0,833. Nah, untuk yang ini caranya juga sama dengan sum di blok pada alternatif kedua, nilai alternatif kedua. Enter. Nah, hasilnya 0,75. Nah, lalu untuk perankingannya ini diurutkan dari nilai evaluasi total yang terbesar ke yang terkecil. Nah, caranya yaitu sama dengan ketik rank, kemudian klik pada nilainya, lalu blok semua nilai evaluasi total, lalu ketik 0. Enter. Nah, untuk yang bawahnya ini caranya juga sama. Nah, maka didapatkan hasil perankingan ranking 1 yaitu alternatif 1, ranking 2 alternatif 3, ranking 3 alternatif 2, dan ranking 4 alternatif 4. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Nah, nilai dengan ranking tertinggi dapat dijadikan pendukung atau saran keputusan terbaik. Maka, alternatif 1 yaitu NRP 001 atau personel A dapat dijadikan pendukung keputusan dengan nilai 0,833. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pengambilan keputusan dengan metode profile matching dan metode MAUT. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.